Pengertian tata surya. Tata surya ialah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet di sekitar matahari, asteroid, komet, dan benda langit lainnya. Lalu, ada teori pembentukan tata surya. Teori hipotesa nebula Ken dan Laplace. Menurut teori ini, tata surya terbentuk dari nebula yang berotasi. Pada tahun 1796, Simon de Laplace mengusulkan bahwa planet-planet terbentuk dari cincin gas yang disembunyikan dari ekuator matahari. Selanjutnya ada teori pasang surut. Teori ini dipelopori oleh James dan Jeffrey. Teori ini mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuk sistem tata surya, kedekatan suatu probintang melintas bintang lain yang lebih besar. Akibatnya, ada sebagian matahari dari probintang tersebut yang tertarik karena pengaruh gaya tarik bintang yang besar. Dan yang terakhir ada teori penangkapan. Teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan probintang atau calon bintang. Selanjutnya ada matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah salah satu bintang di dalam galaksi Bima Sakti yang memiliki fungsi dan peranan paling penting di dalam struktur tata surya. Matahari merupakan bagian dari tata surya yang memiliki ukuran, massa, volume, temperatur, dan gravitasi yang paling besar, sehingga matahari memiliki pengaruh yang sangat besar pula terhadap benda-benda angkasa yang beredar mengelilinginya. Selain itu, matahari juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, matahari menjadi pusat dari tata surya. Yang kedua, suhu intinya sangat tinggi, bisa mencapai 16 juta derajat Celcius. Lalu yang ketiga, matahari terbentuk bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan gas helium. Yang keempat, menghasilkan cahaya sendiri. Dan yang terakhir, memiliki gaya tarik terbesar dalam tata surya. Selanjutnya ada pergerakan matahari. Pergerakan matahari dibagi menjadi dua, yaitu ada rotasi dan ada revolusi. Rotasi adalah pergerakan matahari pada sumbunya, seperti yang kita lihat di gambar. Pergerakan rotasi matahari itu bergerak dari barat ke timur dalam waktu yang tidak sama. Dampak rotasi adalah perubahan arah angin, percepatan gravitasi yang tidak sama, dan ketebalan atmosfer bumi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada revolusi matahari. Revolusi matahari adalah gerakan matahari beserta anggota-anggotanya untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Dampak revolusi diantaranya adalah pergantian musim, gerak semu matahari, dan pergantian rasi bintang yang berbeda tiap bulannya. Pengertian planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak memancarkan cahayanya sendiri dan beredar mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Ciri-ciri planet itu sama halnya dengan ciri-ciri matahari, yaitu adanya revolusi dan rotasi. Revolusi adalah planet yang mengitari matahari secara penuh dalam waktu sekarang, sedangkan rotasi adalah planet yang berputar atau mengorbit pada porosnya, pada sumbunya sendiri. Menurut Johannes Kepler, planet memiliki lintasan dan orbitan masing-masing yang berbentuk seperti lingkaran atau elips. Dampak revolusi dan rotasi planet adalah perbedaan waktu. Seperti contohnya, pada revolusi bumi memakan waktu, yaitu dalam satu kali berputar untuk mengelilingi matahari, planet bumi memiliki waktu 365 hari. Planet Merkurius membutuhkan dalam satu kali revolusi membutuhkan waktu 88 hari. Kemudian rotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam dalam satu kali perputaran bumi pada sumbunya. Sedangkan planet Merkurius membutuhkan waktu 59 hari dalam satu kali rotasi dalam sumbunya. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam planet. Macam-macam atau jenis-jenis planet dibagi menjadi dua, yaitu planet minor dan planet mayor.
Planet minor atau planet kerdil itu memiliki ciri-ciri mengorbit pada matahari, bentuk fisiknya cenderung bulat atau elips, orbitnya belum bersih dari keberadaan benda luar angkasa seperti asteroid dan meteor, dan mereka bukan merupakan satelit. Karena mereka bentuknya kecil, bisa dikira oleh manusia lain adalah satelit, tapi mereka mengorbit pada matahari. Jadi mereka merupakan planet, bukan mengorbit pada planet seperti halnya bulan yang merupakan satelit. Berikut adalah contoh-contoh planet minor. Yang pertama ada planet Pluto, planet Eris, planet 2007 OR10, Haumea, dan Makemake. Kemudian ada planet mayor atau planet besar, planet yang berada dalam sistem tata surya, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet mayor dibagi dalam dua bagian, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam memiliki ciri-ciri mempunyai permukaan yang padat, terbentuk dari logam dan batu, tidak mempunyai cincin, dan mempunyai satelit yang jumlahnya sedikit. Seperti Bumi, jumlah satelitnya hanya satu, yaitu bulan. Lebih ke satelit alam. Nah, pengelompokannya itu kenapa disebut planet dalam? Karena mereka adalah kelompok-kelompok planet yang dekat dengan matahari, seperti contohnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada planet luar. Ciri-cirinya yaitu mempunyai cincin serta atmosfer yang tebal, terbentuk dari helium dan hidrogen, dan memiliki banyak satelit seperti halnya Jupiter dan Saturnus. Kenapa dikelompokkan sebagai planet luar? Karena kelompok planet ini jauh dari matahari, lingkaran orbitnya. Contohnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius, planet dengan jarak terdekat dari matahari, terdiri atas 70% logam dan 30% silikat. Ciri-ciri planetnya yaitu kala rotasi 58,64 hari, kala revolusi 88 hari, berdiameter 4.879 km, suhu rata-rata 167 derajat Celcius, tidak memiliki satelit, jarak rata-rata dari matahari 57,9 juta kilometer, tidak memiliki cincin. Venus, planet terdekat kedua dari matahari, biasanya disebut dengan planet senja atau planet fajar. Planet terpanas dalam sistem tata surya karena ditutupi oleh awan tebal, CO2. Ciri-cirinya yaitu kala rotasi 243 hari, berevolusi 224,7 hari, berdiameter 12.104 km, suhu rata-rata 464 derajat Celcius, tidak mempunyai satelit, jarak rata-rata matahari 108,2 juta kilometer. Arah rotasi planet berlawanan dari planet lain. Bumi, planet dengan jarak terdekat ketiga dari matahari, merupakan planet yang dapat dihuni karena memiliki suhu relatif tetap, terdiri atas 30% daratan dan 70% air, karena itu dijuluki planet hijau. Kala rotasi 27 jam 57 menit, kala revolusi 365,242 hari, berdiameter 12.746,3 km, suhu rata-rata 15 derajat Celcius, mempunyai satu satelit alami yaitu bulan, jarak rata-rata dari matahari 149,6 juta kilometer, mengandung O2 dan atmosfer. Revolusi bumi yaitu bumi mengelilingi matahari. Dampaknya yaitu perubahan musim, pergeseran rasi bintang, perubahan kalender Masehi. Rotasi bumi yaitu perputaran bumi. Rotasi bulan yaitu perpindahan bulan mengelilingi matahari. Dampaknya pergantian siang dan malam, pembagian zona waktu, bentuk bulan yang berubah-ubah, pasang surut air laut, dan gravitasi.
Selanjutnya ada planet Mars. Planet Mars merupakan planet dengan urutan keempat yang dijuluki sebagai planet merah karena planet ini mengandung besi oksida yang terdiri atas gunung berapi, lembah sungai kering, dan lapisan es. Ciri-ciri dari planet Mars ialah yang pertama, kala rotasinya 9 jam 56 menit, yang kedua, kala revolusinya 11 tahun 10 bulan 3 hari, yang ketiga, berdiameter 6.794 km, yang keempat, suhu rata-ratanya minus 65 derajat Celcius, yang kelima, memiliki 2 satelit alami yaitu Phobos dan Deimos, yang keenam, jarak rata-rata dari matahari yaitu 227,9 juta kilometer, yang ketujuh, tersusun dari karbon dioksida yang tipis. Selanjutnya ada planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang terbesar dalam sistem tata surya, yang memiliki gas terdiri dari 90% hidrogen dan 10% helium. Planet ini dapat memantulkan 70% cahaya matahari. Ciri dari planet Jupiter ini ialah yang pertama, kala rotasinya 10 jam 40 menit, yang kedua, kala revolusinya 29,42 tahun, yang ketiga, berdiameter 139.822 km, yang keempat, suhu rata-ratanya 50 derajat Celcius, yang kelima, memiliki 67 satelit alami, yang keenam, 4 satelit terbesarnya ialah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Yang ketujuh, jarak rata-rata dari matahari yaitu 778,3 juta kilometer. Selanjutnya ada planet Saturnus. Planet Saturnus dihiasi oleh gelang dan cincin yang tersusun atas es dan batuan yang besar, terdiri atas gas helium dan hidrogen, sehingga planet ini bisa mengapung di atas air. Selanjutnya ada ciri-ciri dari planet Saturnus. Yang pertama ialah kala rotasinya 10 jam 40 menit, yang kedua, kala revolusinya 29,42 tahun, yang ketiga, berdiameter 120.536 km, yang keempat, suhu rata-ratanya minus 140 derajat Celcius, yang kelima, memiliki 56 satelit alami diantaranya Titan, Rhea, dan Phoebe. Yang keenam, jarak rata-rata dari matahari yaitu 1433,5 juta kilometer. Yang ketujuh ialah memiliki cincin yang terdiri dari batu dan bongkahan es. Tampilan cincin Saturnus apabila diperbesar yang terdiri atas batuan yang mengelilingi planet. Selanjutnya ada planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru kehijauan karena atmosfernya mengandung metana yang sangat tebal. Uranus merupakan planet terdingin dalam sistem tata surya. Selanjutnya ada ciri-ciri planet Uranus. Yang pertama, kala rotasi planet Uranus yaitu 17 jam 14 menit dengan revolusi selama 84 tahun. Planet Uranus memiliki diameter 50.724 km dengan suhu rata-rata minus 140 derajat Celcius. Planet Uranus memiliki 27 satelit diantaranya Miranda dan Titania, dan jarak planet Uranus dari matahari kurang lebih 2.872 km. Setelah planet Uranus ada planet Neptunus. Planet ini merupakan planet paling jauh dari matahari, di mana planet Neptunus memiliki atmosfer hampir sama dengan planet Uranus. Ciri-ciri Neptunus, kala rotasi yaitu 16 jam 7 menit dengan revolusi selama 164,8 tahun. Planet ini berdiameter 50.500 km dengan suhu rata-rata minus 223 derajat Celcius. Planet ini memiliki 14 satelit, di antara ada Triton, dan jarak dari matahari yaitu 4.500 juta kilometer. Selain planet, ada asteroid, komet, dan satelit yang termasuk ke dalam sistem tata surya. Asteroid merupakan benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari. Asteroid mengandung sedikit logam seperti nikel dan besi yang terbentuk dari batuan luar angkasa. Sedangkan komet adalah benda langit yang tersusun dari material gas dan air yang terbentuk dari batuan luar angkasa. Selanjutnya ada satelit. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki cahayanya sendiri. Satelit selalu mengiringi dan berputar terhadap planet
pusatnya. Yang kita ketahui, satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Berikutnya ada cara kerja sistem satelit. Yang pertama, dengan menggunakan sistem konvensional, yaitu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dan direlay oleh satelit tanpa adanya pemrosesan di dalam satelit. Yang kedua, ada transmisi data melalui satelit. Cara ini menggunakan jaringan internet dan jaringan satelit yang dihubungkan dengan gelombang mikro, di mana gelombang mikro akan ditransmisikan dan diproses di stasiun satelit ini. Setelah itu akan ditransmisikan kembali ke stasiun luar angkasa, lalu dipantulkan ke dalam stasiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam satelit. Macam-macam satelit itu ada dua. Yang pertama satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang sudah berada dalam tata surya dan bukan buatan manusia. Contohnya itu satelit alami yaitu adalah bulan. Nah, fungsi satelit alami itu antara lain melindungi sebuah planet yang diorbitnya dari suatu hantaman benda langit lain seperti komet dan asteroid. Terus untuk mengontrol sebuah kecepatan rotasi pada sebuah planet karena adanya gravitasi, menyeimbangkan sebuah perputaran siklus air laut yang mengakibatkan pasang surut pada air. Lalu agar mengurangi suatu efek yang ditimbulkan akibat suatu radiasi sinar ultraviolet. Nah, dan juga sebagai penerang pada waktu malam hari. Nah, tapi selain bulan, bintang juga membantu dalam penerangan matahari, penerangan di langit. Lalu satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan ke luar angkasa dan beredar mengelilingi planet. Nah, fungsi satelit buatan ini untuk medan gravitasi bumi, pemetaan bumi, dan mengamati luar angkasa. Terus memberikan informasi kepentingan militer, memberikan pelayanan radio dan televisi, memantau sumber daya alam yang ada di bumi, baik dalam perikanan, pertanian, maupun pertambangan. Lalu jenis satelit buatan. Yang pertama itu ada satelit navigasi. Tujuannya itu untuk dunia penerbangan dan pelayaran sebagai arah. Terus satelit geodesi. Satelit fungsi untuk melakukan sebuah pemetaan bumi serta untuk mendapatkan berbagai sebuah informasi tentang gravitasi. Terus komunikasi, salah satu jenis buatan manusia yang mempunyai fungsi dalam dunia komunikasi. Nah, untuk satelit komunikasi ini dia berfungsi untuk sinyal. Satelit meteorologi ini untuk menyelidiki suatu atmosfer bumi untuk melakukan dalam peramalan cuaca. Lalu penelitian ini untuk menyelidiki tata surya serta alam semesta. Lalu militer, salah satu jenis buatan manusia yang berfungsi dalam dunia militer negara, misalnya dalam mengintai suatu kekuatan dari senjata musuh. Lalu satelit survei dalam daya sumber alam. Satelit berfungsi untuk pemetaan penyelidikan berbagai sumber alam yang terdapat di bumi untuk sebuah kepentingan, suatu pertambangan, perikanan, pertanian, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh satelit yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada satelit Palapa. Nih, dia memiliki ada sayapnya ini, terus ada 3 kotak. Lalu Palapa A2 nih, ininya ada 4 dan dia ini berbentuk warna putih. Lalu ada satelit Palapa B24 nih, dia kayak memiliki banyak kaki dan kelihatannya juga kayak berat gitu. Terus satelit Palapa C2 nih, kayak gini bentuknya, ada tambahannya nih.
Terus satelit Telkom. Nih ini biasanya ini untuk komunikasi nih. Terus satelit Inasat 1. Dia berbentuk seperti ini. Nah, dari satelit itu mereka memiliki dampak positif serta dampak negatif. Dampak positifnya itu berperan penting dalam dunia teknologi pada saat ini. Terus mempermudah masyarakat dunia dalam melakukan aktivitas yang bersifat global, menjadi alat bantu dalam bidang sains dan teknologi karena kan satelit berada di atas, jadi dapat mempermudah untuk mengamati sesuatu yang ada di atas. Terus berfungsi sebagai observation dan stasiun luar angkasa, terus sebagai pengamat bumi dan benda langit lainnya. Tapi kalau dampak negatifnya itu, kalau misalkan satelitnya hancur kena sama meteor atau asteroid, nah hancuran-hancuran dari satelit itu, dari kepingan satelit, dia akan jatuh ke bumi dan bisa mengakibatkan kerusakan di dalam bumi, terus menjadi sampah luar angkasa saat satelit tersebut tidak digunakan lagi. Lalu dapat mengganggu sistem tata surya jika satelit tersebut keluar dari orbitnya. Soalnya kan pasti kalau misalkan dia keluar dari orbitnya, dia berputarnya atau mengelilinginya pasti kemana-mana. Terus satelit dapat rusak jika ada aktivitas yang tidak biasa bagi satelit, misalnya badai matahari dan hujan meteor. Ketika ada hujan meteor datang dan mengenai satelit, nah fungsi satelit itu dia bakal bisa rusak. Terima kasih. Nah, penyampaian dari kelompok 7. Kami semua minta maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.